Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan dan hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus kepada kami, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampunilah kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini, bertekunlah dalam doa. Ayatnya terdapat dalam Roma 12 ayat 12 dan 13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat keberterimaan. Kita harus senantiasa berdoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa yang tiada berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Demikianlah hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam kehidupan kita, dan dari kehidupan kita mengalir kembali kesucian dan kemurnian kepada Allah. Berdoa dengan rajin sangat perlu. Janganlah biarkan ada sesuatu yang merintangi engkau. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat yang biasanya doa dilayangkan. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Allah akan hadir di dalam perbaktian doa, setia mengerjakan pekerjaan mereka, serta sungguh-sungguh rindu memetik segala keuntungan yang dapat diperolehnya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya dengan menempatkan diri mereka di mana mereka dapat memperoleh berkas sinar dari surga. Kita harus berdoa dengan lingkungan, keluarga, dan di atas semuanya itu seharusnya kita jangan lupa berdoa sendirian, karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat bertumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan orang banyak tidaklah cukup. Di tempat yang sepi, biarlah jiwa itu ditaruh terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa menyendiri itu hendaklah hanya didengar Allah yang mendengar doa. Jangan ada telinga lain mendengar beban permohonan serupa itu. Di dalam doa sendirian, jiwa bebas dari segala pengaruh-pengaruh sekelilingnya, bebas dari keributan. Dengan tenang dan tekun, doa itu sampai kepada Allah. Kebaikan dan kekekalanlah pengaruh yang terbit dari Dia yang memandang dalam tempat yang tersembunyi dan yang telinganya terbuka mendengarkan doa yang terbit dari hati. Kebahagiaan sejati halaman 110 dan 111. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Doa yang tiada berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Melalui doa, kita berhubungan dengan sumber kehidupan dan menerima kehidupan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu melalui doa, kehidupan kita mengalir kembali kepada pemilik hidup itu
dalam kesucian dan kemurnian. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk bertekun dalam doa. Siapakah sumber kehidupan dan bagaimana kita dapat menerima hidup itu? Di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 15, demikianlah di istana surga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Sumber hidup itu adalah Allah Bapa, dan hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Anaknya, dan kembali kepada Bapa dalam rupa puji-pujian melalui Anaknya juga. Jadi, saat kita berdoa kepada Bapa dan menerima hidupnya, hal itu artinya kita menerimanya melalui Yesus Kristus Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, berdoa dengan rajin sangat perlu. Janganlah biarkan ada sesuatu yang merintangi engkau. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 226, paragraf kedua. Hubungan dengan Yesus harus terpelihara sebab hidup Bapa mengalir kepada kita melalui Yesus dan kembali kepada Bapa melalui Yesus. Inilah pentingnya bertekun dalam doa agar kita tetap terhubung dengan Bapa melalui Anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan kita untuk berdoa rahasia, doa pribadi. Kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga dan di atas segalanya kita tidak boleh mengabaikan doa rahasia karena ini adalah kehidupan jiwa. Dikutip dari A Call to Stand Apart, halaman 27, paragraf ke-7. Doa tersembunyi itu adalah kehidupan dari jiwa kita. Sebab saat kita berdoa pribadi kepada Bapa, kita terhubung dengan Anaknya, dan bila kita terhubung dengan Yesus, maka kita menerima hidup yang dari Bapa. Renungan hari ini berkata, jiwa mustahil dapat bertumbuh kalau doa diabaikan. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 226, paragraf ke-3. Sebab tidak berdoa artinya tidak terima hidup yang dari Bapa. Dan saat berdoa, Roh Nubuat berkata, tanpa lelah bertahan dalam doa. Allah tidak berkata, berdoalah sekali dan aku akan menjawabmu. Firman-Nya adalah, berdoa, bertekunlah dalam doa. Percaya bahwa kamu memiliki apa yang kamu minta dan kamu akan menerimanya. Aku akan menjawabmu. The Gospel Herald, 28 Mei 1902, paragraf ke-7. Inilah doa dalam iman. Dan sebagaimana pekabaran renungan tanggal 10 Juli 2022 kemarin, Roh Nubuat berkata bahwa iman adalah unsur penting dari doa yang terkabul. Lalu bagaimana bila doa dijawab sesuai waktu Allah dan bahkan ada jawabnya yang tertunda? Apakah dengan itu kita tidak terima hidup dari Bapa? Oh tidak. Hidup yang dari Bapa bukan karena doa kita dijawab atau ditunda. Hidup itu kita terima karena kita terus berhubungan dengan Bapa melalui doa-doa kita. Itulah yang renungan hari ini nyatakan. Doa yang tidak berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Nah, tentang jawaban doa, Roh Nubuat menjelaskan. Kita membutuhkan kasih karunia, kita membutuhkan pencerahan ilahi, agar melalui roh kita dapat mengetahui bagaimana meminta hal-hal yang kita butuhkan. Jika permohonan kita diminta oleh Tuhan, itu akan dijawab. Counsels on Health, halaman 380, paragraf kedua. Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Tuhan. Lalu Tuhan mana yang dimaksudkan?
Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena suara Tuhan Yesus yang Bapa selalu dengar dan teristimewa untuk dapat mendekat kepada Bapa harus dengan darah dan dupa, dan hanya Yesus yang memiliki darah dan dupa. Silakan lihat kembali Pekabaran Renungan Pagi tanggal 3 Juli 2022. Karenanya, agar kita tahu apa yang harus diminta dalam doa dan menerimanya, kita harus memintanya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, dan oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Maka Yesus akan menyatakan kepada kita hal-hal yang kita butuhkan. Karenanya Roh Nubuat menyatakan, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesukaran, bertekun dalam doa. Semua yang hidup dalam hubungan dengan Yesus akan diilhami oleh Roh-Nya dan akan mengerjakan pekerjaan Kristus. Dikutip dari Signs of the Times, 3 Agustus 1891, paragraf pertama. Bertekun dalam doa adalah wujud hubungan kita dengan Bapa, dan itu melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Saat kita terhubung dengan Yesus, maka kita akan diilhami oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Artinya, Yesus mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah pentingnya bertekun dalam doa. Dan dalam bertekun dalam doa di dalam Roh, dalam Letter 29 tahun 1876 paragraf kedua, jangan biarkan roh Anda rewel, karena itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Selalu tenang, sabar, dan memiliki pengendalian diri. Bawa kebahagiaan bersamamu, bernyanyi dalam Roh, berdoa dalam Roh, berbicara dalam Roh. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saat kita berdoa di dalam Roh, maka Yesuslah yang menyertai kita. Jadi, bukan hanya hidup yang kita terima melalui Yesus, bukan hanya jawaban-jawaban doa yang kita dapat dari Yesus, tetapi juga penyertaannya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita agar bertekun dalam doa, yaitu di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, boleh selalu tinggal dalam hati kami, agar memampukan kami untuk bertekun dalam doa, sehingga kami dapat memiliki hidup yang Engkau berikan melalui Yesus, dan menerima jawaban-jawaban doa kami, dan juga penyertaannya dalam hidup kami. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.